Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel CBTech Indonesia. Yang ada di hadapan saya sekarang ini merupakan salah satu receiver combo yang dapat kita pakai untuk antena parabola dan sekaligus dapat kita pakai juga untuk televisi digital. Dan itu yang paling banyak dicari saat sekarang ini, mengingat sebelum televisi digital ada, masih banyak teman-teman kita yang sudah menggunakan antena parabola, jadi sayang saja kalau tidak digunakan lagi. Mereknya itu adalah TNT Star TNT01 atau TNT X01. Secara fitur sebenarnya ini hampir sama saja seperti pada receiver X-Flat dan juga Alpha Box. Namun ini memiliki desain yang berbeda dan kelengkapan yang berbeda juga. Untuk harganya sendiri 400 ribuan, mungkin saja mendekati 500 ribuan. Nanti akan saya sertakan link pembelian terbaik di deskripsi video ini. Dan ini merupakan tampilan dari boxnya ya. Dari boxnya dapat kita lihat untuk remote control kita mendapatkan sebanyak 2 buah. Jadi satunya bisa kita jadikan sebagai backup atau cadangan. Secara fitur ini adalah standar saja ya, seperti yang kita lihat di sini. Oke, selanjutnya kita akan coba lihat ya, apa saja yang kita dapatkan dalam paket penjualannya. Saya akan buka, kita akan perhatikan apa yang kita dapatkan. Jadi inilah kelengkapan yang kita dapatkan dalam paket penjualannya, standar ya, dimana di sini kita mendapatkan buku panduan seperti ini. Biasanya tidak terpakai juga mengingat pemakaiannya sangat mudah, gampang sekali. Lalu kita juga mendapatkan 2 buah baterai AAA. Kemudian kita juga mendapatkan kabel RCA. Jadi bagi teman-teman yang menggunakan televisi tabung, maka ini sangat berguna sekali. Kemudian kita juga mendapatkan kabel HDMI, jadi untuk televisi LED atau yang sejenis, maka ini juga bisa terpakai, tidak perlu lagi dibeli secara terpisah. Untuk remote controlnya, nah ini yang bedakan ya dengan produk yang sejenis, di mana di sini kita langsung mendapatkan 2 buah remote control. Identik sama untuk kedua remote control ini, tidak terdapat perbedaan. Untuk tombol-tombolnya sendiri, ya bisa saya katakan ini standar sih sebenarnya. Cukup empuk, terbuat dari karet, cukup lengkap juga untuk tombol-tombolnya. Kemudian untuk baterainya menggunakan 2 buah baterai AAA dan terdapat pada sisi bagian belakang. Dan untuk remote controlnya ini jika kita perhatikan di sini tidak memiliki fitur infrared learning function, jadi tidak dapat kita pakai untuk mengontrol televisi. Dan inilah receivernya. Untuk housing atau bodinya ini terbuat dari besi atau plat, jadi cukup bagus sekali. Kemudian untuk front panel adalah seperti yang terlihat. Secara desain saya senang sih ya, saya suka melihat desainnya. Namun ini hanya sebagai pemanis saja ya, walaupun di sini ada slot untuk kartu tayang, namun tidak bisa untuk digunakan, ini hanya sebagai pemanis saja. Untuk LED display kecil sebenarnya di sini, tapi udah lebih daripada cukup. Tombol-tombolnya dirancang, didesain sangat manis sekali, dan ini juga sangat presisi, sangat bagus, tidak ringkih. Tombol power ada, channel juga ada, kemudian tombol menu juga ada, volume juga ada. Jadi kalaupun remote controlnya hilang ataupun rusak, masih tetap dapat kita pakai. Untuk sisi bagian atas tadi sudah kita lihat terdapat ventilasi udara cukup banyak ya, sisi kiri dan sisi kanan. Dan ini merupakan pada sisi bagian kanan, lagi-lagi di sini juga terdapat ventilasi udara, sama dengan posisi sebelah kirinya juga terdapat ventilasi udaranya. Sementara pada sisi bagian bawah juga terdapat ventilasi udara, namun tidak banyak ya, hanya berada pada sisi bagian tuner saja. Jadi memang benar pada saat kita mengoperasikannya, menggunakannya, yang paling panas itu adalah di sisi bagian sebelah sini yang berdekatan dengan tuner tersebut. Dan ini merupakan pada bagian belakang. Pada sisi bagian belakang ada di sini main switch atau tombol utama, dan teman-teman juga harus tahu ya. Dan untuk arusnya itu, sumber arus itu ada 2. Pertama dengan menggunakan kabel ini, arus AC, kemudian bisa juga dengan menggunakan adaptor DC 12 volt. Untuk adaptornya tidak disediakan dalam paket penjualan, jadi ya harus dibeli secara terpisah. Dan ini merupakan port RCA, port HDMI, kemudian port USB. Lalu ini adalah untuk antena in. Antena in ini adalah untuk TV digital. Dan yang kedua ini adalah LNB in untuk parabolanya. USB-nya di bagian belakang ini ada 1. Di bagian depan ada nggak ya? Harusnya ada sih. Mungkin di bagian ini ya. Ternyata ada. Di bagian depan ini juga ada sebuah port USB-nya. Jadi total kita mendapatkan 2 buah port USB. Lalu bagaimana dengan performance-nya untuk receiver ini, untuk televisi digital dan untuk parabola, apakah ini cocok?
Mendukungkah untuk fitur multi-stream, kemudian T2MI, HFC, dan fitur lainnya? Nah, selanjutnya kita akan coba jajal langsung ya, kita cari tahu bagaimana performance dari receiver ini. Setelah dinyalakan, untuk tampilan booting sangat sederhana sekali. Terdapat tulisan TNT Start dengan background hitam. Untuk proses booting butuhkan waktu selama 12,2 detik saja. Receiver yang kita review ini merupakan desain dan tampilan terbaru tahun 2022 dari TNT. TNT Star X01 memiliki tampilan user interface jauh lebih menarik dari versi sebelumnya. Untuk GUI yang sekarang sama persis seperti tampilan pada receiver AlphaBox X8 Plus terbaru. Sebagai tambahan, TNT Star X01 dari segi fitur sama atau identik dengan AlphaBox X8 Plus dan X-Flat Plus 9, dengan terdapat perbedaan pada desain yang digunakan pada masing-masing receiver. Pada TNT Star X01, informasi yang ditampilkan cukup lengkap. Saat kita menekan tombol info satu kali, maka akan tampil informasi acara yang sedang dan yang akan tayang. Berikut informasi penting lainnya. Saat kita tekan tombol info dua kali, maka akan tampil informasi kekuatan dan kualitas sinyal dengan ukuran yang lebih besar, beserta dengan informasi SID. Agar memudahkan untuk menentukan acara yang ingin ditonton, terdapat fitur APG untuk channel yang mendukung, tersedia maksimal untuk 7 hari ke depan. Selain itu juga terdapat fitur audio, yaitu fitur multilingual, apabila tersedia memungkinkan bagi kita untuk berpindah dari satu bahasa ke bahasa lain. Perpindahan channel sangat lancar, baik channel free to air maupun yang bukan. Tetaplah bersama kami di Fokus Pagi. Angkanya, dan barang siapa yang bertawakal. Tombol favorit pada remote control memberikan kemudahan untuk mengelompokkan channel yang sering ditonton sesuai dengan selera pengguna. Fitur subtitle berfungsi untuk menampilkan terjemahan sesuai dengan pilihan subtitle yang tersedia. Berikut tampilan menu pada receiver ini. Jika kita perhatikan, tampilan menunya lebih eye-catching, mirip seperti tampilan pada Android Box. Fitur TS Record berfungsi untuk merekam channel yang diinginkan untuk kebutuhan analisa secara komprehensif yang tidak terdapat pada semua receiver. Agar dapat terkoneksi ke jaringan internet, membutuhkan Wi-Fi dongle dengan chipset RT dan MT. Selain itu juga bisa dengan menggunakan modem 3G. Receiver ini mendukung beberapa aplikasi streaming seperti YouTube. YouTube dapat diputar dengan lancar. Stand untuk posisi bagian yang lebih tinggi ini aja. Kalau ini kan ada dua nih, seperti ini ya. Terdapat juga fitur IPTV. Bagi yang berlangganan akun Empire, tinggal diinputkan saja akunnya. Selain Empire, bisa juga dengan menggunakan aplikasi IPTV dengan memasukkan akun berbayar ataupun yang gratisan dengan nama file custom_url.m3u. Tentu saja receiver ini mendukung PowerView dan Biscay, namun sayangnya untuk Biscay harus dimasukkan secara manual dikarenakan belum mendukung AutoBis. Pastinya receiver ini mendukung berbagai macam protokol seperti CC-Cam dan seterusnya. Receiver ini mendukung format AC3 atau dikenal juga dengan Dolby Audio, format audio yang sangat bening sekali, sangat cocok untuk dipadukan dengan sound processing yang mendukung. Namun sayang, receiver ini tidak mendukung audio dengan format Enhance AC3 atau dikenal juga dengan Dolby Digital Plus. Untuk pengaturannya pada AV setting, audio out diset ke BS out. Jika tidak sempat menonton tayangan favorit, tidak perlu khawatir, karena terdapat fitur record yang dapat merekam tayangan tersebut, disimpan ke hard disk ataupun flash disk. Selain itu juga terdapat fitur time shift yang berguna sekali untuk mempause acara untuk sementara waktu sehingga kita tidak kehilangan momen penting pada tayangan yang sedang kita tonton. Mendukung multistream dan T2MI, salah satu transponder T2MI terdapat pada satelit Yamal 601 C-band. Untuk multistream bisa kita cobakan pada MyTV yang terdapat pada satelit ABS-2 C-band, merupakan transponder yang dijadikan sebagai standar untuk receiver multistream pada saat sekarang ini. Receiver ini juga mendukung format AVS Plus, seperti yang terdapat pada channel-channel di satelit Cinasat 6B dan Cinasat 6D, fitur yang tidak dimiliki oleh setiap receiver, termasuk di atas harga 1 jutaan. Untuk feed siluman tidak dapat kita cobakan, mengingat belum ada feed yang aktif saat video ini dibuat. TNT Star X01 termasuk salah satu receiver combo di bawah 500.000 dengan fitur dan kualitas terbaik dengan tuner cukup sensitif.
Untuk DVB S2, S2X yang terhubung ke parabola, terdapat dua mode pencarian, yaitu blind scan dan full scan. Sementara untuk DVB T2 peruntukan untuk televisi digital, MUX dengan sinyal rendah masih dapat ditangkap dengan baik seperti MUX Viva Group di lokasi saya ini. Receiver ini patut diklaim sebagai salah satu receiver terbaik di bawah harga 500.000 dari segi desain, kualitas, dan fitur yang ditawarkan. Terdapat fitur DLNA, di mana kita dapat menampilkan audio video pada media yang terkoneksi ke router pada layar televisi yang terhubung ke receiver ini. Untuk kelancaran tergantung dari resolusi dan jenis media jaringan yang digunakan. Dari sekian banyak keunggulan yang telah disebutkan, salah satu tambahan, receiver ini mendukung arus AC dan DC. Jadi selain bisa dicolokkan langsung ke listrik, juga dapat dengan menggunakan adaptor 12 volt. Untuk daya listrik yang dibutuhkan setelah kita ukur dalam keadaan menyala adalah 9,2 watt dan 0 watt dalam kondisi standby. Posisi ventilasi yang didesain dengan baik hampir terdapat di semua sisi, bodi besi dan ruang box yang cukup lega, menjadikan sirkulasi pembuangan udara panas dari dalam receiver ini cukup lancar. Pada temperatur suhu ruangan 26,2 derajat Celcius, setelah dinyalakan selama 1 jam, temperatur receiver ini terpantau di angka 37,8 derajat Celcius saja, cukup adem dengan tanpa menggunakan cooling pad sama sekali. Sekarang kita masuk kepada kesimpulan. TNT Star X01 merupakan salah satu receiver terbaik di bawah harga 500.000 yang mendukung T2MI, multistream, AVS+, BISK, dan powerful. Mendukung banyak protokol termasuk CC-Cam, memiliki fitur DLNA, dapat digunakan sebagai media player, dan memiliki tuner yang cukup sensitif untuk DVB S2, S2X, dan DVB T2. Mendapatkan 2 buah remote control. Receiver ini layak untuk dijadikan sebagai salah satu referensi dengan harga terjangkau dan fitur yang cukup lengkap. Baik, demikianlah video review receiver TNT Star X01. Semoga saja bermanfaat. Jika suka silakan tekan tombol like, jika tidak silakan berikan komentar yang membangun. Jangan lupa untuk terus mensupport channel ini cukup dengan cara subscribe, share ke teman-temannya, dan tekan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya.